Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan analisis kecepatan kinerja dan stabilitas jaringan 5G pada daerah perkotaan. Yang pertama, abstrak. Tujuannya adalah menilai kecepatan kinerja jaringan 5G di wilayah perkotaan. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana 5G berperilaku di lingkungan perkotaan, apakah memberikan kapasitas, throughput, dan latensi yang dijanjikan. Metodenya adalah pengukuran kecepatan unduh, unggah, dan kestabilan koneksi menggunakan aplikasi nPerf. Pengukuran dilakukan dengan drive test menggunakan smartphone dan aplikasi nPerf untuk mendapatkan metrik real world. Temuan utama adalah 5G menunjukkan peningkatan performa, namun masih ada variasi dan kendala lingkungan. Hasil menunjukkan throughput dan upload meningkat dibanding 4G, namun kualitas tidak seragam karena faktor infrastruktur dan lingkungan. Perkembangan 5G, kecepatan lebih tinggi, kapasitas lebih besar, latensi lebih rendah. Manfaat 5G mendukung IoT, streaming berkualitas tinggi, aplikasi real time, dan kapasitas lebih besar di area padat. Konteks kawasan perkotaan dengan kepadatan pengguna dan infrastruktur kompleks. Penjelasan, kota menimbulkan tantangan banyak pengguna simultan yang mempengaruhi performa nyata. Alasan penelitian, variasi kualitas layanan 5G di lapangan perlu dievaluasi untuk optimisasi. Penjelasan, studi bertujuan memberi data praktis untuk operator dan regulator agar perencanaan jaringan lebih efektif. Metode drive test menggunakan aplikasi nPerf pada smartphone. Pengukuran dilakukan saat bergerak untuk memetakan performa di berbagai lokasi, jalan, dan area perkotaan. Parameter yang diukur: RSRP, RSRQ, kekuatan dan kualitas sinyal, download, upload, latensi, jitter. RSRP atau RSRQ memberi info sinyal fisik, throughput dan latensi menggambarkan pengalaman pengguna. Tujuan pengukuran: identifikasi area dengan sinyal kuat tetapi kualitas rendah dan deteksi masalah jaringan. Data yang digunakan untuk menemukan titik lemah: miss coverage yang tampak baik tapi throughput buruk yang memerlukan optimisasi. Hasil throughput dan latensi nPerf. Max download 11,11 Mbps. Kecepatan unduh puncak menunjukkan kapasitas 5G lebih tinggi dibanding 4G pada kondisi tertentu. Max upload sekitar 24,2 Mbps. Penjelasan, kecepatan unggah yang tinggi berguna untuk aplikasi cloud, upload konferensi video, dan IoT uplink. Latensi sekitar 46 ms. Latensi rata-rata 46 ms cocok untuk aplikasi konsumen, namun belum sangat rendah untuk beberapa aplikasi ultra real time. Jitter sekitar 18 ms. Jitter 18 ms menunjukkan fluktuasi delay yang perlu dikurangi untuk kualitas VoIP atau game online. Dan di sini kita akan menjelaskan terkait hasil pengujian live streaming.
Yang pertama sekitar 360 pixel, itu mendapatkan sekitar 768 KB, 3,321 second, 81,19% kecepatan. Streaming SD lancar dengan waktu muat singkat. 720 pixel itu mendapatkan sekitar 3010 KB, 2,032 second, 83,17%. Streaming HD 720 pixel dapat dipenuhi dengan baik di kondisi pengukuran. Dan pada resolusi 1080 pixel itu mendapatkan sekitar 5472 KB, 1,834 second, 84,62%. Video Full HD dapat diputar tanpa buffering yang berarti pada titik pengukuran menunjukkan kapasitas throughput yang sangat tinggi. Baik, saya akan menjelaskan hasil pengujian browsing and perf. Yang pertama ada website Google, yaitu 1,55 second, 762 KIB dan 84,47%. Penjelasannya yaitu situs ringan secara dimuat. Dan yang kedua yaitu website Facebook, itu dapat di 3,86 second, 1101 KB dan 61,42%. Penjelasannya yaitu untuk Facebook itu situs dengan elemen berat atau media dinamis, memakan waktu lebih lama, optimasi konten mempengaruhi pengalaman. Untuk yang ketiga yaitu website Blogspot, dapat di 3,44 second, dan KB-nya yaitu 2378 KB dan 65,60%. Penjelasannya, halaman dengan banyak gambar atau aset membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk yang keempat ada website ChatGPT, itu di 1,99 second, dan 2261 KB, 80,13%. Dan layanan interaktif butuh latensi rendah, hasil menunjukkan performa memadai. Yang kelima ada website Kaskus, itu di 2,11 second, 2884 KB dan 78,93%. Yaitu meski ukurannya lebih besar, waktu muat masih relatif cepat pada 5G. Di sini saya akan membahas sinyal 5G, yaitu 5G itu menunjukkan peningkatan performa dibanding generasi sebelumnya pada titik pengukuran. Data throughput dan latency umumnya lebih baik dibanding dengan kondisi sinyal 4G. Ini mengonfirmasi bahwa potensi 5G, sinyal 5G itu potensinya sangat baik atau besar. Untuk variasi hasil dari sinyal 5G dipengaruhi oleh kepadatan bangunan yang pertama, yang kedua juga jumlah pengguna, dan yang ketiga interferensi frekuensi, dan yang terakhir yaitu keempat yaitu konfigurasi antena itu juga mempengaruhi. Faktor lingkungan dan topologi kota juga menyebabkan variasi besar antar lokasi. Area terhalang juga bisa menurunkan kualitas dari sinyal 5G. Kendala implementasinya yaitu koordinasi antar operator dan optimisasi infrastruktur juga diperlukan. Untuk performa yang agar lebih konsisten, diperlukan densifikasi site, penyesuaian antena, dan manajemen spektrum yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dan rekomendasi terkait artikel ini. Yang pertama, ada kesimpulan yakni 5G ini sendiri memberikan peningkatan yang cukup signifikan, namun kualitas belum merata di seluruh lokasi, tepatnya di daerah perkotaan. Secara umum, 5G ini
lebih cepat dan capable, tetapi pengalaman penggunaan bervariasi berdasarkan lokasi dan kondisi lingkungan. Rekomendasi yang disarankan, yakni untuk operator melakukan tindakan dan implementasi monitoring periodik, dan rekomendasi untuk studi lanjutan ini mencakup area lebih luas dan waktu pengukuran yang berbeda. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan sebuah kata maaf apabila ada tutur kata dalam video ini yang salah dan penulisan dalam artikel ini yang begitu kurang tepat atau semacamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.